Pemerintah memutuskan kasus kematian Brigadir kebocoran 1, untuk menyesuaikan Bahkan ini karena memang hal seperti ini kebocoran data. Capek nggak sih tinggal di negara Indonesia? Kayak ada aja gitu masalahnya. Mungkin banyak orang yang mikir bahwa orang Indonesia tuh santuy, bahagia gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari data World Happiness Report, Indonesia itu sebenarnya ada di peringkat 87 dari 146 negara kalau ngomongin soal kebahagiaan. Data ini membuktikan kalau secara rata-rata sebenarnya masyarakat Indonesia tuh nggak se-happy itu dibandingkan negara lain. Apakah data ini valid? Well, silakan lo mungkin punya opini sendiri kali ya. Boleh untuk kasih opini lo di kolom komentar. Tapi yang jelas gini, dari berbagai masalah ini, pernah nggak sih lo mikir untuk kayak keluar negeri aja gitu? Atau mungkin lo pernah denger temen lu atau orang gitu ya di Twitter atau dimanapun itu ngomong bahwa mereka tuh pengen keluar negeri karena udah capek aja gitu di Indonesia, berharap lepas dari semua masalah ini gitu ya, karena ya basically kita mungkin happiness-nya kan mungkin ada di tengah gitu ya, atau mungkin termasuk rendah, dan ketika pindah ke luar negeri mungkin ya semua masalah itu akan selesai. Tapi yang jadi pertanyaan sebenarnya adalah, bener gak sih pindah ke luar negeri itu jadi salah satu solusi yang tepat, dan apakah ke luar negeri itu bisa beneran nyelesain masalah kita? Nah, ini pertanyaan yang menarik karena jawabannya bisa dua, bisa iya dan enggak. Selamat datang di segmen Satu Cerita. Kali ini kita bakal explore dan gue juga bakal ngajak lo berdiskusi gitu ya tentang pilihan hidup. Lebih baik tinggal di Indonesia atau lebih baik tinggal di luar negeri? Stay tune di video ini sampai habis dan nanti kita boleh diskusi ya. Nah, ngomong-ngomong tentang migrasi atau ya perpindahan tempat, sebenarnya ini tuh bukan hal baru ya buat umat manusia. Atau buat ya semua spesies sih sebenarnya. Pasti kita itu dari dulu itu udah terus-menerus bermigrasi. Nah, biasanya migrasi itu ditujukan untuk mencari opportunity baru, mencari kehidupan baru untuk membuat kehidupan yang lebih baik. Atau bisa juga sih buat kabur dari negara asal, yang mana banyak juga orang Indonesia yang di beberapa tahun tertentu di masa lalu juga kabur ke luar negeri. Kayak misalnya di tahun 1800 sampai 1900, di mana puluhan juta orang Eropa itu pindah ke Amerika. Amerika tuh adalah bukan aslinya orang kulit putih sebenarnya. Amerika tuh kan adalah tempat tinggal dari salah satunya suku Indian gitu ya. Dan ya karena orang pada pindah ke sana, akhirnya ya muncullah sekarang United States of America. Dan dari perpindahan orang Eropa ke Amerika, itu kan sebenarnya yang awalnya kenapa orang pindah dari Eropa ke Amerika, karena kan Eropa lagi dilanda banyak masalah. Dan akhirnya mereka pindah ke Amerika yang dianggap bisa menyelesaikan masalah itu. Ya makanya sekarang Amerika itu dibilang sebagai ya land of freedom. Untuk lo mau dari manapun itu bisa mengejar yang namanya American Dream. Yang bahkan sekarang bisa dibilang itu tercapai sih ya oleh beberapa orang. Bahkan yang bukan asli Amerika sekalipun, termasuk orang India yang notabene seringkali jadi CEO di banyak startup atau perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Ini mungkin warga negaranya sih bukan India lagi ya, udah Amerika. Pertanyaannya adalah, kemana sih memang kita harus cabut? Negara yang mana sih yang paling bagus untuk lu bermigrasi? Ya pastinya yang paling enak sih buat hidup ya. Nah, artinya negara yang punya kualitas hidup yang tinggi dibandingkan di Indonesia. Biar lo bisa ya jauh lebih happy, biar lo bisa jauh lebih kaya, biar lo bisa ya banyak lah ngelakuin banyak hal yang lebih berkualitas dibandingkan Indonesia. Nah, ada sebuah indeks yang sebenarnya ngukur seberapa besar peluang masyarakat di negara itu tuh buat berkembang dan ngedapetin kehidupan yang memuaskan. Namanya itu adalah HDI, yaitu Human Development Index. Dan indeks ini sebenarnya mulai populer beberapa tahun lalu gitu ya, yang bisa jadi mengalahkan GDP gitu untuk mengukur kualitas kehidupan manusia. Nah, HDI ini sebenarnya ngukur 3 dimensi. Pertama adalah angka harapan hidup lu, yang kedua adalah akses pendidikan, dan yang ketiga adalah standar hidup yang juga bagus gitu, yang layak. 아따 무슨 제2 6.25 터져버렸는가? 온통 무슨 뭐 온통 감자감자하며 뭐 비상식량이야? Nah, menurut lo, Indonesia ada di peringkat berapa? Ya, silakan boleh ditebak ya di Human Development Index. Buat yang komen dan bener, mungkin gue bakal kasih hadiah ya nanti. Tapi gini, kalau misalnya kita mau milih negara yang tepat, ya sebenarnya enaknya sih di negara yang punya Human Development Index yang tinggi. Pertanyaannya adalah negara mana aja yang punya Human Development Index yang tinggi? Nah, kalau menurut data di tahun 2020, 15 besar rankingnya itu sebenarnya masih didominasi sama negara-negara di barat alias di Eropa. Ada juga sih di Asia, yaitu di Singapura sama Hong Kong. Itu dua negara nyempil gitu di HDI yang paling tinggi. Ya mungkin buat lo yang udah pernah ke Singapura bisa ngerasain bedanya di Singapura sama di Indonesia.
Nah, kalau ngomongin soal memilih negara tempat buat tinggal, itu kita bukan hanya harus ngelihat HDI-nya aja, tapi juga kita harus paham sebenarnya apa aja yang kita butuhin buat masuk ke negara itu. Kenapa? Karena nggak semua negara bakal nerima kita. Orang Indonesia, banyak yang harus disiapin. Kalaupun mau nerima kita juga. Pertama, lu harus punya tujuan dan keperluan yang jelas. Nggak bisa kalau lu sekedar misalnya pengen ke Singapura gitu, pengen tinggal di sana lama, terus pas ditanya tujuannya apa, bilangnya nggak jelas gitu kan. Ya itu mungkin lu bakal ditolak. Pertama itu. Yang kedua adalah visa. Yang ketiga adalah izin tinggal. Gitu ya, ini juga harus diurus dan beda-beda untuk tiap negara. Yang keempat, uang deposit. Ini biasanya negara-negara yang agak jauh dengan kita tuh negara barat biasanya memang mengharuskan deposit. Asuransi juga harus ada kadang-kadang. Kemampuan bahasa, lu harus bisa bahasanya dong. Dan yang terakhir adalah udah punya tempat tinggal atau belum. Karena kalau lu di sana terus nggak punya tempat tinggal ya bisa jadi nanti bakal jadi kumuh kan negaranya. That's why memang ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Ini cukup penting juga. Bahkan mungkin lebih penting daripada HDI tadi. Makanya kalau disuruh pilih yang mana sih negaranya? Ya pilih yang HDI-nya tinggi dan lu gampang masuk aksesnya ke sana sebagai warga negara Indonesia dan lu punya kelengkapan-kelengkapan tadi termasuk skill untuk lu bisa kerja atau bisa melakukan keperluan lu di sana misalnya kuliah. Nah, gue kasih contoh di Australia misalnya ya. Salah satu negara favorit buat orang-orang Indonesia yang mau ngelanjutin kuliah atau bahkan kerja juga sih. Di awal lu harus netapin dulu tujuan lu di sana tuh mau ngapain. Apakah cuma mau liburan? Ya berarti apply visa yang liburan, tapi memang mungkin nggak akan bisa terlalu lama tinggal di sana. Dan bisa jadi nggak semua persyaratan tadi perlu lo penuhi. Tapi beda halnya kalau misalnya lu mau kuliah gitu ya, lu harus apply yang namanya student visa. Sama halnya kalau lu mau kerja, lu harus apply yang namanya work visa. Nah, kalau buat kuliah dan kerja, semua persyaratan tadi kemungkinan besar harus dipenuhi. Bahkan sampai dengan juga mungkin kemampuan bahasa. Untuk lu kuliah dan kerja di sana mungkin harus memenuhi itu juga kan. Buat kampus atau perusahaannya. Let's say lu pengen kuliah, buat dapetin student visa, lu harus sudah diterima di salah satu sekolah. Berarti kan harus ikut ujiannya dulu. Harus menangin universitasnya dulu. Ya nggak sih di Australia. Lu juga harus bisa IELTS, bahasa Inggris, atau TOEFL. Lu harus punya asuransi kesehatan, gitu ya. Dan yang paling penting adalah lu harus punya cuan, duit. Kalau nggak salah tabungannya tuh 150 juta gitu. Bahkan ada yang ditolak juga untuk orang yang sudah punya tabungan seperti itu. Jadi, total ditambah tenaga, waktu untuk ngurus dan lain sebagainya, kurang lebih butuh sekitar 200 sampai 600 juta. Untuk lu bisa invest hidup setahun di Australia, gitu ya, untuk cover biaya hidup, biaya pesawat, sekolah, dan lain-lain. Dan lu juga harus punya bukti kalau lu punya uang segitu sebenarnya untuk bisa bertahan di sana. Ya minimal mungkin 200 sampai 300 kan. Iya sih, gue sempat lihat thread Twitter gitu ya yang bilang kerja jadi OB di Australia atau jadi cleaning service. Itu tuh gajinya bisa 50-60 juta. 5 kali lipat sampai 10 kali lipat kan. Fresh graduate yang kerja di sini dan kerjanya bagus. Ya tapi ingat juga modalnya juga kenceng gitu. Bisa ratusan juta juga. Lu mungkin dengan visa dan ya syaratnya juga nggak bisa dibilang gampang sih. Mungkin bahkan lu nggak kepikiran kan buat tinggal di sana bahkan. Atau kepikiran tapi nggak pernah diurusin. Nah, by the way, kalau misalnya lu pernah atau sedang tinggal di luar negeri, mungkin lu boleh ya ceritain pengalaman perpindahan lu di kolom komentar. Dan buat yang nggak di luar negeri, gue mungkin pengen denger pendapat lu gitu ya. Gimana setelah lu dapet penjelasan ini? Apakah lu ada keinginan untuk pindah? Atau udah ada tapi malah jadi nggak jadi? Silakan ya di kolom komentar boleh. Kalau misalnya kita ngeliat contoh-contoh orang yang ada di luar negeri, lu mungkin kenal sama Nicky sama Rich Brian gitu ya. Mereka tuh memulai karirnya di Indonesia, terus akhirnya gabung agency 88 Rising gitu ya, dan sekarang mereka berkarir dan tinggal di US untuk ngejar impian mereka. Ada juga contoh lain misalnya Pak Ainun Najib yang pernah bahkan diminta langsung sama Presiden Jokowi buat pulang ke Indonesia, meski akhirnya kagak jadi. Nah, itu adalah sedikit contoh gitu ya dari mungkin kebanyakan orang yang sukses. Orang sukses lain banyak ya, Gita Wirjawan, bahkan Nadiem Makarim aja adalah jebolan kuliah luar negeri. Tapi tinggal di luar negeri juga nggak semuanya seneng, nggak semuanya bakal sukses juga. Bisa jadi nggak semudah dan seenak yang kita bayangin malah. Ada beberapa struggle yang lu bakal alami. Pertama, bahasa. When is the next bus to Bikini Bottom? What? The bus schedule, the next bus. I can't understand your accent. Masih mending gitu ya kalau lu udah menguasai bahasa setempat. Tapi kalau lu masih belajar, masih belum lancar juga ya nanti bakal susah. T'es un garçon plein de surprises, toi, hein? Nani будет жениться? Alors comme ça, t'es marié? Oui, oui. Bahkan orang luar bisa jadi susah ngejak nama lu. Kayak gue misalnya, kalau
gue pakai nama asli Ivandi, susah gitu. Ya itu juga makanya gue panggilannya sekarang kan Evan juga kan. Yang kedua adalah adaptasi. Nah susah gitu buat lu adaptasi dari hal yang simple, misalnya makanan, kultur, makanannya katanya kan rada hambar juga. Terus juga belum lagi masalah kesepian, ada temen atau enggak di sana. Mungkin bisa jadi bakal cenderung lebih susah buat nyari temen di luar Indo daripada di Indo. Dan masalah mental health juga adalah salah satu masalah yang umum dihadapi oleh orang Indo yang ada di luar negeri. Bahkan kalau kita lihat ya, dari statistik layanan konsultasi 1%, bisa dibilang dari keseluruhan persentase orang yang konsul di 1%, 1-5% orangnya itu dari luar negeri. Rata-rata orang Indo yang di luar negeri itu justru memang lebih rentan stres daripada warga lokal di sana. Ya iyalah, ketika lo jadi minoritas, perbedaan budaya, kebiasaan, dan lain sebagainya, itu bisa ningkatin kesempatan kita buat kena yang namanya diskriminasi. Mungkin lo udah sering denger juga gimana rasisme jadi persoalan yang besar bahkan di negara maju. Belum lagi hujatan-hujatan orang-orang. Kayak misalnya kemarin juga ada hujatan ke orang-orang LPDP yang memutuskan buat keluar negeri. Ya mungkin memang itu salah juga sih. Entah itu dibilang nggak nasionalis, berkhianat, dan lain sebagainya. Ya tergantung konteks ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya di luar negeri tuh nggak seindah yang mungkin kita bayangin. Nggak seindah Instagram Story atau Reels yang kita lihat di internet, atau cuplikan-cuplikan TikTok yang ditampilin oleh influencer favorit lo. Bahkan di negara maju yang notabene banyak masalahnya juga. Nah, pada akhirnya dimanapun kita tinggal, ya memang relatif ya kebahagiaan itu. Tapi struggle atau ketidakbahagiaan mungkin adalah hal yang nggak bisa kita hindari sepenuhnya. Jadi kalau misalnya lo niat pindah ke luar negeri adalah untuk kabur menghindari kesusahan, mungkin lo bisa pertimbangkan ulang, atau lo bisa pikir lagi gitu. Lo bisa catat pros and cons-nya di Excel, karena mungkin lo bakal kabur ke hal yang bisa jadi nambah masalah buat lo. Tapi kalau misalnya lo punya resource, lu tujuannya oke, nggak ada salahnya juga. Dan gue juga mungkin di beberapa konteks kurang setuju gitu ya dengan orang yang misalnya pindah ke luar negeri terus dianggap gak nasionalis. Of course kalau aturan LPDP dikhianati sih beda gitu ya. Tapi kalau orang memutuskan untuk tinggal di luar negeri, ya why not, untuk cari ilmu dan lain sebagainya. Apalagi untuk balik lagi nanti ngebangun Indonesia, kayak misalnya Nadiem Makarim atau beberapa orang lain lah ya, yang sekarang jadi tokoh dan awalnya dari luar negeri. Nah, tinggal di luar negeri pun bukan berarti ya kita bakal melepas identitas kita sebagai orang Indonesia kan. Justru mungkin malah kita bakal jadi lebih sentimental nggak sih sama negara Indonesia. Malah kita jadi lebih kangen sama mie instan dan lain sebagainya, yang justru malah bikin kita jadi lebih bangga, lebih kangen. Nah, tinggal di Indonesia juga sebenarnya bukan suatu hal yang buruk ya, kalau menurut gua pribadi. Kenapa? Karena ya bisa jadi mungkin ini salah satu pilihan terbaik buat kita. Apalagi kalau kita tahu bahwa ya resource ke luar negeri juga mahal, dan di Indonesia juga sebenarnya banyak opportunity kok. Kalau dibilang ekonomi kita growing, ekonomi kita lagi growing banget. Terus yang kedua juga pemerintah maupun swasta juga sekarang lagi banyak menyediakan berbagai macam sesuatu untuk kita bisa lebih mudah dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam bekerja. Dan justru dengan masalah yang ada di Indonesia, jangan-jangan ini bisa jadi opportunity gitu. Karena banyak kan perusahaan gede yang muncul beberapa tahun lalu gitu dari Indonesia, termasuk juga 1%. Yang kita from scratch dari nol bisa nyampe ke fase sekarang, di mana kita punya jutaan subscribers, punya bisnis konsultasi, punya bisnis webinar, kelas online juga, untuk ngajarin orang-orang Indonesia jadi lebih baik. Jadi instead of ngelihat masalah ini sebagai sarana untuk kabur, jangan-jangan malah ini bisa jadi ladang bisnis. Karena kalau bukan kita ya siapa? Apa lu mau market Indonesia dikuasai oleh asing? Ya nggak masalah juga sih kalau bagus. Cuman kalau bisa kita, kenapa enggak? Kalau menurut gue sih gitu ya. Nah, sebenarnya balik lagi sih ke kurikulum 1% ya. Gua kan bikin kurikulum 1% ini sejak tahun 2018 tuh memang melihat salah satunya adalah ketimpangan sosial. Jadi mungkin ada orang yang baru lahir, itu mereka tidak punya kapital, tidak punya modal gitu untuk hidup. Makanya mereka lahir tuh mungkin masih level 0. Mungkin termasuk juga dengan lu. Tapi ada juga yang lahir tuh langsung level 2, level 3. Lu bisa lihat nih, kurikulum 1%. Dan ini jadi ketara banget. Orang yang punya privilege akan lebih cenderung, lebih mudah untuk keluar negeri, akan lebih mudah untuk dapat akses pendidikan dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang yang lahir gak punya kapital. Contohnya misal yang ada di kelas bawah. Nah, ini memang yang jadi concern gue adalah gimana caranya biar kita semua bisa nyampe minimal di atas level 2. Karena ya semua orang sebenarnya berhak kan untuk nentuin destinasi hidupnya itu mau kemana. Dan berhak untuk punya juga akses untuk kemanapun yang dia mau. Ya mau di Indonesia ataupun di luar. Jadi saran gue, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya belajarlah setinggi-tingginya. Entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri gitu. Dan pada akhirnya kalau memang lu semua udah nyampe level 4, ya lakuinlah sesuatu buat Indonesia. Negara yang memang yang menaungi lu. Siapa tahu nanti suatu saat, mungkin bukan sekarang, Indonesia bakal ngasih dampak yang lebih baik juga sih
buat dunia, atau bahkan buat diri lu sendiri. Karena sekarang kan banyak yang pindah ke luar negeri karena ngerasa Indonesia nggak mewadahi. Ya tapi kalau kitanya semua tidak percaya kepada Indonesia juga, ya pada akhirnya mungkin kapan kita mau berkembang? Mungkin kita malah bakal dijarah sama berbagai orang-orang lain. Gak salah sih orang luar yang ke Indonesia, tapi banyak juga loh orang luar yang punya kepentingan dan melakukan hal yang buruk juga di Indonesia, mengeksploitasi banyak hal yang mungkin seharusnya lebih baik dipegang oleh orang Indonesia lagi. Dan kembali lagi ke yang tadi, kalau misalnya lu sedang ada di luar negeri sekarang, atau lu ada di dalam negeri dan lu ngerasa bahwa lu butuh bantuan dalam hal kesehatan mental atau dalam hal apapun, termasuk keuangan juga, kita menyediakan by the way sekarang konsultasi keuangan. Lu bisa cek 1%.net, gratis untuk ngeceknya, tapi nanti kalau mau konsultasi ya bayar, bisa registrasi di sana. Yang jelas kalau lu ada masalah dan mau konsultasi ya bisa ke 1%, karena kita menyediakan ya berbagai macam solusi untuk permasalahan lu. Salah satunya konsultasi, dan juga ada webinar dan kelas online juga yang kita rutin memang ngajarin kurikulum 1% dari level 1 sampai dengan level 4. Oke, well, akhir kata gue Evan dari 1%, silakan memutuskan gitu ya, mau tinggal di mana sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan mimpi lu di masa depan.